Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kebaktian untuk memperingati turunnya Roh Kudus pada hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang selalu menyertai kita dengan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sekalian. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kalau pada hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dalam Pentakosta ini. Kiranya kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah roh yang tercurah boleh menguatkan kita dan semakin membuat kita mencintai Tuhan. Kiranya kita hari lepas hari boleh diubah seturut dengan kehendak Tuhan. Kita pujikan Allah Roh Kudus. Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari lebih sungguh lagi kita pujikan pujian ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindukan Kau Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus,
berikanku jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di mengalirlah hidupku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Biarlah ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu senantiasa mengalir dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa seringkali kami menjalani kehidupan kami dengan tanpa arah, dengan penuh kesia-siaan. Namun kami bersyukur Tuhan, Roh-Mu yang ada dalam masing-masing dari kami boleh menuntun kami, menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan untuk senantiasa kembali kepadamu Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Pada hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, sekalipun di tempat kami masing-masing. Tapi kiranya tidak mengurangi rasa hormat kami Tuhan kepada Engkau. Kami datang hari ini Tuhan, untuk memuji nama-Mu, untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hadir di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, di rumah-rumah kami. Tuhan, Kau tahu kami sudah rindu beribadah di gereja Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan, Engkau ada di situ, Engkau hadir Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sekalipun kami masih belum bisa datang ke gedung gereja, namun hati kami Tuhan melimpah dengan sukacita. Tuhan, bila sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan, kiranya Tuhan sertai dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Pendeta Sucianto. Kiranya Tuhan pakai untuk menegur kami, untuk menguatkan kami. Satukan WL Singers dengan pemain musik. Kiranya kami boleh
mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya puji-pujian yang sudah kami persiapkan boleh menguatkan dan memberkati jemaat sekalian. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami. Hadirlah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Biarlah pujian ini mengiring kita masuk dalam doa. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Hadirlah Tuhan, hadirlah dalam kehidupan kami. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. biarlah musik saja memuji Tuhan. Saya akan berikan kesempatan pada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Akuilah dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kembali kita pujikan. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tuhan,
inilah doa pengakuan dosa kami di hadapan Engkau. Sekalipun suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami tidak mengetahui apa yang sudah 1 minggu ini kami lakukan. Namun kami percaya Engkau Tuhan mengetahuinya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon ampuni kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat yang sudah ditebus, kita bangkit berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Siap memuji Tuhan? Ikuti saya bersama-sama ya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber Allah kuatku, sumber Allah sumber kuatku, Allah sumber Allah sumber kuatku Allah dan sumber bagianku kuatku selamanya, selamanya. Haleluya. Mari kita pujikan sambil bertepuk tangan dengan penuh sukacita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber Allah kuatku, sumber Allah sumber kuatku, Allah sumber Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Lebih semangat lagi. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber Allah kuatku, sumber Allah sumber kuatku, Allah sumber Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber Allah kuatku, sumber Allah sumber kuatku,
Allah sumber kuatku dan pagarku selamanya. Selamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi firman Tuhan akan disampaikan. Kiranya kita boleh mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Sekalipun itu menjadi teguran bagi kita, kiranya kita boleh diubahkan Tuhan hari lepas hari. Mari kita datang dan kita bersujud kepadanya. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Laku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Ku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh satu sukacita tersendiri jikalau saya diizinkan boleh melayani firman Tuhan di Gereja Kalam Kudus Kupang Jaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, salam persahabatan persaudaraan di dalam Kristus dari Jemaat GKKA Tenggilis Mujoyo. Biarlah kita tetap bergairah bersukacita di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangka Hari Pentakosta, satu tema yang sangat-sangat relevan dan masih up to date sampai hari ini, yaitu kepenuhan Roh Kudus.
Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus mendengar pengajaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, umat-Mu sekalian telah mempersiapkan diri untuk mendengarkan suara Tuhan, bukan suara-suara yang lain, termasuk suara hati kami yang berkecamuk di dalam berbagai pikiran, permasalahan, dan pergumulan hidup. Biarlah ketika kami hadir di rumah kami masing-masing untuk menyediakan diri waktu beribadah, berarti kami harus secara serius, kami secara hormat untuk boleh mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Allah Roh Kudus berkati kami semua, hamba-Mu yang mengajar, umat-Mu yang belajar, semuanya dalam pertolongan dan berkat dari Tuhan. Mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats firman Tuhan kita pada pagi hari ini saya ambil di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 18 sampai dengan ayat 21, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia saudara dan saya yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikisahkan di suatu malam sepasang suami istri yang sedang mengadakan perjalanan dari Texas menuju Colorado yang disertai oleh keempat buah hatinya. Di dalam perjalanan yang dia tidak duga, yang dia tidak perkirakan, tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi telah ditabrak oleh truk peti kemas. Yang sangat memprihatinkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat terjadi tabrakan, semua anak mereka terlempar keluar dari mobil, kecuali pasangan tersebut yang masih di dalam mobil. Dengan susah payah, pasangan itu suami istri yang mengasihi anak-anak mereka dalam kondisi syok, dalam kondisi kalut, dalam kondisi panik, segera mencari keempat anak mereka dan mengumpulkannya di satu tempat. Keempat anak mereka mengalami luka yang sangat parah. Bahkan Greg yang adalah seorang dokter, papa dari keempat anak tersebut, mendapati salah satu putranya, yaitu Jeremy, telah meninggal dunia di tempat karena patah leher. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Craig dan istrinya Susan Phelps mengalami suatu kesedihan yang begitu memilukan. Maka dengan hati yang penuh dengan kesedihan, mereka yang mengalami berita adanya kedukaan di tengah-tengah keluarga mereka saat ini, mereka memberi kabar kepada kakaknya. Seorang kakak yang memiliki nama sebagai seorang pelayan Tuhan, seorang pencipta lagu yang telah
menjadi berkat dalam karya-karya lagunya. Sang kakak yang mendengar berita pilu penuh kesedihan itu tidak bisa menutupi akan kesedihan dan hancur hatinya. Terlebih dia tidak bisa mendampingi adik iparnya. Dia tidak bisa hadir dalam kedukaan, kesedihan karena kecelakaan, bahkan salah satu keponakannya telah meninggal dunia. Seorang yang anak Tuhan seperti ini, dia hanya bisa berdoa. Si kakak yang akan terbang karena akan ada pelayanan keluar kota dan tidak bisa digantikan, maka atas kemurahan Tuhan, dia menemukan dan mendapatkan Yesaya 43 ayat 19 sebagai kalimat penghibur firman yang dia terima, yang dia juga bagikan kepada kedua adiknya. Firman Tuhan berkata, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Dari nats firman Tuhan Yesaya 43 ayat ke-19, maka kita tahu dan mengenal hari ini lagu God will make a way. God will make a way. Dia buka jalan di saat aku tidak tahu jalan. Bukankah lagu itu cukup familiar dan kita kenal? Lagu yang dilatar belakangi karena kesedihan, kedukaan yang mendalam dari suami istri Craig dan Susan Pipes. Maka seorang kakak anak Tuhan, pelayan Tuhan, dipakai Tuhan untuk membuat lagu God will make a way. Sudah dalam lagu itu dilatar belakangi kisah bagaimana kedua manusia, yaitu seorang bapak Craig dan ibu Susan, dalam kesedihannya, di dalam kedukaannya, dan terlebih secara umum kita tahu ketidakmengertiannya. Kenapa ini semua terjadi? Dia bertanya kepada Allah di dalam ketidaktahuannya, yang membuat mereka tetap percaya dan tenang. Yang membuat mereka percaya dan tenang, Bapak Ibu Saudara, adalah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiran mereka dikala sedih. Kuasa Allah Roh Kudus yang memenuhi mereka dikala mengalami kedukaan seperti inilah, yang menjadi kunci kemenangan mereka, kunci kekuatan mereka, kunci pengharapan mereka untuk menerima kepercayaan Tuhan melalui peristiwa tragis kedukaan anak yang mereka kasih meninggal dunia. Mobil yang mereka tumpangi ditabrak, anak-anak mereka semua luka dan mereka juga mengalami luka-luka. Namun tidak pernah menyalahkan Allah. Tidak pernah menuduh Allah yang bukan-bukan. Oh saudara, biarlah melalui kisah daripada Bapak Craig dan Ibu Susan dengan lagu God will make a way, mengingatkan peranan, fungsi, dan implikasi dari kepenuhan Roh Kudus seperti yang difirmankan Tuhan pada hari ini melalui Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus? Apa yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus? Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara kepenuhan Roh Kudus adalah pembicaraan pengajaran firman Tuhan yang sangat penting sekali dalam kehidupan kekristenan kita. Sekalipun tema ini atau yang semacam ini sudah seringkali disampaikan di mimbar-mimbar Kristen, di ruang-ruang kelas pembinaan Kristen, tentang apa itu Roh Kudus, apa karya dan peranannya, fungsinya, dan bagaimana ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, implikasi, dampaknya, karakteristiknya seperti apa. Namun kenapa
Sampai hari ini firman Tuhan berkaitan dengan tema kepenuhan Roh Kudus terus ingin diajarkan, diulang-ulang. Karena seringkali kita mendengar dan sampai hari ini fenomena kepenuhan Roh Kudus berarti diidentikan dengan mereka jatuh geblak, bahasa Jawanya, jatuh terguling-guling dengan berbicara yang tidak jelas, yang tidak karuan, atau yang berkata-kata dengan kalimat-kalimat yang sedikit-sedikit membuat kita merinding bulu kuduknya. Yang bisa berteriak-teriak bahkan menangis-nangis. Bukankah dulu dengan adanya Toronto Blessing membuat gempar. Kemudian Holy Laughter yang bisa tertawa-tawa, terpingkal-pingkal. Apakah itu fenomena kepenuhan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan? Yang sampai hari ini rupa-rupanya sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu. Jadi kita katakan itu tidak benar, itu salah. Namun masih banyak yang berminat. Namun masih banyak yang mencari-cari dan mau ingin mendapatkan sesuatu pengalaman eksperimental dari lawatan Roh Kudus. Maka saya senang sekali gereja Tuhan di tempat ini mengajarkan lagi tentang doktrin Roh Kudus. Secara khusus perikop yang mengajarkan tentang kepenuhan Roh Kudus yang terambil di dalam Nats Efesus 5 ayat 18 sampai 21 ini. Saudara, yang menarik sekali di dalam ayat 18 yang kita baca, mari kita perhatikan. Di sini dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam bagian ayat yang ke-18 ini, ucapan Paulus, kalimat Paulus, perhatikan narasi, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata ini digunakan dalam bentuk present imperatif, Bapak Ibu. Present imperatif artinya kata perintah bentuk present. Kata perintah bentuk present ini artinya digambarkan bila orang yang memerintah itu, perhatikan, orang yang memerintah itu menginginkan perintahnya dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, secara berkesinambungan, tidak boleh berhenti, tidak boleh stop. Contohnya adalah sekali lagi perintah untuk dipenuhi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 18b. Saudara, memang dalam bahasa Yunani ada dua macam kata perintah. Yang pertama adalah ketaatan akan perintah Tuhan itu muncul dalam bentuk oris imperatif, yaitu kata perintah bentuk lampau. Dulu sudah pernah terjadi. Sudah pernah terjadi. Ini digambarkan bila orang yang memerintah itu menginginkan perintahnya dilakukan satu kali saja. Contoh kata percayalah di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Kata bertobatlah dan hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis. Kisah Rasul 2 ayat 38. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian perintah yang sudah terjadi cukup sekali tanpa pengulangan itu aorist imperatif. Dan yang keduanya adalah yang kita lihat hari ini, yang kita bahas, yaitu present imperatif. Kata perintah bentuk present, Bapak Ibu. Apa kait-mengkaitnya informasi bahasa Yunani dengan penjelasan bentuk kata ini? Ini untuk mendasari Bapak Ibu Saudara dan saya paham kenapa kita harus dipenuhi Roh Kudus. Dan kenapa muncul supaya saudara dan saya diingatkan dengan kalimat janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ini suatu pembandingan. Satu sisi harus dipenuhi Roh Kudus, satu sisi jangan kamu mabuk oleh anggur. Apa yang dimaksudkan tulisan Paulus di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita lihat
bagian yang pertama tentang mabuk anggur. Saudara, apa yang kita ketahui tentang sesuatu dalam hidup ini mengontrol, menguasai, menyertai kita sehari-hari. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Anggur yang dikatakan Paulus dalam bentuk minuman yang memabukkan, yang membuat unkontrol, tidak bisa menguasai diri, atau Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah pribadi ketiga. Setelah karya Tuhan Yesus di muka bumi ini, dia terangkat ke surga, disaksikan para murid, maka karya Roh Kudus itu kelanjutan dari pekerjaan Allah Bapa dalam diri anak yang menyelamatkan, menebus dosa kita. Maka itu pembandingan ini diingatkan buat kita, diinformasikan buat kita. Engkau jangan mabuk oleh anggur. Justru engkau yang sudah percaya, yang sudah ditebus hidupmu dari cara hidupmu yang lama, engkau harus memberikan hidupmu untuk dipenuhi, dikontrol, dikuasai Roh Kudus. Dipenuhi, dikontrol, dikuasai ini ada satu tujuan Bapak Ibu. Tujuannya adalah sekali lagi selain meneguhkan ciri pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima Kristus, anugerahnya, keselamatannya. Ada satu misi, ada satu pekerjaan Allah. Ingat kisah para rasul? Pasal yang pertama ketika Tuhan berkata, engkau hendaknya tetap ada di Yerusalem ini. Engkau menunggu-nunggu datangnya Roh Kudus. Injil Yohanes juga mengingatkan kepada saudara dan saya ketika Tuhan meminta, ketika Roh Penghibur itu nanti datang, yang akan menyertai, yang akan memimpin, yang akan memampukan saudara dan saya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar dari apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes jelas tercatat di sana bagaimana Tuhan Yesus meminta akan pekerjaan Roh Kudus bagi para muridnya, orang-orang yang percaya untuk melakukan pekerjaan misi penyelamatan kepada mereka yang belum percaya. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Paulus menarik sekali. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Sedikitnya ada 3 hal yang disebutkan yang perlu kita perhatikan di sini. Untuk mengingat, mewaspadai. Kalau kita mabuk oleh anggur, hati-hati. Hati-hatinya di mana Bapak Ibu? Hati-hatinya adalah di sini. Kalau dikatakan kalau engkau mabuk anggur, yang pertama, orang yang dikontrol oleh anggur atau mabuk tidak sadar diri. Bahkan ketika dia melakukan kejahatan atas nama, selalu berkata, saya mabuk. Berita-berita kriminal, kejahatan-kejahatan yang terungkap, pelakunya selalu berkata, disertai dengan bau mulutnya. Bau alkohol, bau minuman keras. Selalu ditanya, kenapa engkau melakukan ini? Saya mabuk Pak, saya tidak sadarkan diri Pak. Setelah diselidiki lebih lanjut, loh kamu ini mestinya pemberani tak? Kamu ini sampai berani melawan dan melakukan kejahatan dan melakukan pembunuhan. Enggak Pak, saya tadinya memang takut, saya tidak berani. Tetapi kenapa saya berani? Ya setelah saya minum minuman keras, saya mabuk begitu kuat. Saya berani untuk maju dan melakukan kejahatan. Sudah perhatikan. Contoh ini real ketika orang yang dikontrol oleh anggur. Minuman keras artinya mabuk di sini. Dia tidak sadarkan diri. Tidak bisa lagi membedakan mana yang jahat, mana yang benar. Mana yang salah, mana yang baik. Yang ada adalah ambisinya, nafsunya, kedagingannya. Untuk dilampiaskan. Untuk dieksplor. Supaya dia puas. Orang yang mabuk oleh anggur selalu ingin berbuat dosa. Kecenderungan sebagai orang yang memang sudah memiliki natur berdosa ditambahi dengan minuman-minuman keras tadi akan semakin meluap-luap kedagingannya untuk tidak bisa lagi
dikontrol dalam hidup yang waras. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang-orang yang sudah mabuk oleh anggur berbuat dosa, orang yang dikontrol oleh anggur tersebut, dari pembicaraannya yang ngelantur, perkataannya yang penuh dengan caci maki, dengan penuh dengan umpatan-umpatan, kalimat-kalimat yang menjijikkan. Hal itu membuat kita resah. Kalau kita bertemu dengan orang-orang tersebut dalam mabuk oleh anggur, kita menjauh. Kita tidak ingin berbuat masalah karena kita mungkin akan disalahpahami. Tatapan mata kita, ucapan kita, gaya gestur hidup kita, gaya tubuh kita aja bisa dibuat menjadi masalah oleh mereka. Karena mereka sudah tidak bisa lagi berpikir waras. Dikontrol oleh anggur, minuman yang memabukkan. Namun di sini Paulus mengingatkan, hendaklah engkau penuh dengan roh. Jadi disandingkan, dilawankan. Kalau dipenuhi oleh roh, engkau tidak akan melakukan itu semua. Kalau dipenuhi Roh Kudus, engkau tidak akan berbuat itu semua. Tetapi engkau akan melakukan sesuatu yang indah. Apa maksudnya yang Paulus katakan di sini di dalam ayat 19? Kata muncul dengan kalimat yang indah di dalam ayat ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain. Sudah ingat kisah Rasul? Kisah para rasul yang mengingatkan satu perkara ketika mereka di dalam pasal yang kedua. Dikatakan di sana mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Suara hadir datangnya Roh Kudus yang didengar disaksikan banyak orang. Pada waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang dari berbagai tempat untuk melakukan ibadah tahunan. Dan di dalam sebuah ruangan itu para murid yang sedang berdoa, mereka yang menanti-nantikan janji daripada Tuhan Yesus, maka hari itu digenapi, saudara. Digenapi. Di dalam kisah Rasul pasalnya yang kedua, muncul satu perkara yang sangat mencengangkan banyak orang. Ketika orang banyak mendengar, bukan saja suara, sebagai pertanda datangnya Roh Kudus melalui angin. Namun di sana dikatakan, perhatikan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Jadi setelah tadi bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah itu, sekarang fenomena muncul hadirnya Roh Kudus seperti nyala. Perhatikan apa? Nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka. Dan perhatikan ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Kalau di dalam ayatnya yang di Efesus tadi, ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Pujian, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Kalau di dalam kisah Rasul berkata-katalah dalam bahasa-bahasa yang lain. Jadi kalau di sini lebih dari satu suku bangsa, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam pasal yang kedua yang hadir di dalam Yerusalem waktu itu, ya, dikatakan orang Yahudi yang saleh dari segala banyak bangsa di bawah kolong. Dikatakan di sana mereka ada dari berbagai daerah penjuru. Mereka yang datang di situ ada orang Persia, ada orang Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Firgia, Pamfilia. Lebih dari satu suku bangsa yang hadir. Dan para murid yang sebagian besar kita tahu orang Yahudi, itu bisa berbahasa, berkata-kata dari bahasa bangsa-bangsa yang hadir. Yang diomongkan apa sih? Yang dibicarakan apa sih? Mereka berbicara memuliakan Tuhan, berbicara tentang segala kebaikan Tuhan, berbicara semua yang Tuhan telah firmankan dalam hidup mereka, dan mereka mengalami sukacita. Mereka bisa berkata-kata, bukan ngomong ngalor ngidul, gak ada jondrongnya, gak jelas. Tapi kalimat itu, ucapan yang muncul dari bibir mereka itu
adalah memuliakan Allah. Jadi satu penegasan di dalam tulisan Rasul Paulus di kitab Efesus ini. Indah bukan? Memuliakan Allah, memuji-muji nama Tuhan. Maka itu salah satu yang kita tahu, penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan berkenan atas manusia yang berdosa dari ucapan mulut bibirnya yang mengagungkannya. Tuhan berkenan dan menerima. Maka tepat apa dikatakan ayat 19. Penuh nyanyian pujian. Saudara, kepada orang yang sudah dikuasai oleh roh kebenaran, Roh Kudus, Paulus menganjurkan agar apa yang sudah dirasa dan dinikmati dari intervensi Allah dapat menginspirasi orang untuk selalu menyanyi, memuji, mengubah nyanyian pujian bagi Allah. Ingat tadi kisah daripada Don Moon. Dia yang mengalami kesedihan, dia yang mengambil bagian, sekalipun dia tidak secara langsung yang mengalami peristiwa itu. Dari kesedihan menjadi sukacita. Dari kepedihan menjadi sesuatu yang dikembalikan kepada hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan lagu itu bukankah menjadi berkat? Menjadi berkat, dan itu membuktikan lagu Don Moon membawa suatu pesan. Mulut bibir manusia yang berdosa mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Dan Tuhan berkenan. Di dalam ayat yang ke-20, bukan saja memuji, tapi melahirkan ucapan syukur. Ucapan syukur, Bapak Ibu, adalah ciri yang Paulus harapkan dimiliki oleh orang yang dikuasai roh kebenaran. Mengucap syukur di segala keadaan, ucap syukur di segala kondisi. Saudara ingat, ketika kondisi kita dirasa baik pun, atau terasa buruk sekalipun, seperti masa-masa pandemi saat ini, di mana ucapan syukur kita yang sungguh-sungguh lahir secara tulus, tanpa agenda. Tanpa agenda. Karena orang bersyukur itu kadang-kadang masih muncul agenda-agenda. Supaya aku diberkati, supaya aku diperhatikan, supaya bertambah-tambah apa yang ingin kuinginkan dikabulkan. Orang berdosa, saudara dan saya, selain dengan kata mulut memuji-muji Tuhan, memuliakan memang itu sudah di tujuan hidup orang Kristen. Namun ucapan syukur itu adalah sekali lagi kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidup saudara dan saya untuk tidak bisa ditahan-tahan, tidak bisa disembunyikan, tidak bisa dipoles-poles, lahir secara natural. Mudah atau susah mengucap syukur? Kondisi pandemi mengubah segalanya. Datangnya pandemi memurnikan kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen, termasuk hamba-hamba Tuhan. Di mana iman mereka? Pemurnian itu untuk menunjukkan, menyaring apakah saudara dan saya tetap setia, tetap teguh dalam iman, tetap terus bisa bersyukur dan tidak meninggalkan, melepaskan iman kita dan mengutuki Tuhan. Sekali lagi, pandemi ini Tuhan izinkan untuk memurnikan iman saudara dan saya. Itulah 3 hal yang disebutkan di atas. Bukan otomatis diterima secara langsung bisa dilakukan. Itu memang proses. Meskipun orang hidupnya sudah dikontrol oleh Tuhan dalam hal ini peranan Roh Kudus. Tetapi perjuangan untuk menghidupi pimpinan Roh Kudus itu harus terus dilakukan, harus aktif dilakukan. Tidak bisa kita bertopang dagu dan merasa kalau sudah ditebus, diselamatkan Tuhan, otomatis saya ya sudah, nanti kalau pulang pasti masuk surga. Ada satu tugas, ada satu tugas. Kembali kepada kisah Rasul, ketika di hari Pentakosta, ketika mereka disalahpahami di dalam ayat 13. Setelah fenomena hadirnya Roh Kudus melalui tiupan angin yang keras dan hadirnya Roh Kudus seperti lidah-lidah api yang turun hingga di kepala.
Dan mereka bisa berbahasa-bahasa lain. Apa kata orang? Apa kata mereka? Mereka berkata begini dalam ayat 13, pasalnya yang kedua dari Kisah Rasul. Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mabuk oleh anggur manis. Jadi apa yang dikatakan Paulus di dalam Efesus 5 ayat 18 benar. Karena anggur itu bisa memabukkan. Anggur itu membuat manusia tidak bisa mengontrol. Berucap, berkata, berujar sakarepe dhewe. Demi apa? Kepuasan nafsu kedagingan. Sehingga mereka dianggap gila, tidak waras. Dengan bahasa mereka mabuk oleh anggur. Oh saudara, hal itu yang tidak mengenakkan. Hal itu jelas menyudutkan. Hal itu membuat mereka seolah dibuat ceritanya adalah hoax. Gak benar, keliru, salah. Apakah mereka ciut nyalinya? Kalau dikatakan ciut, harusnya ada hal itu mendasar Bapak Ibu. Karena baru saja gurunya meninggal, gurunya yang mati secara fenomenal, gurunya, Tuhannya, Allahnya harus mati secara tragis. Di tangan orang-orang yang berdosa, yang tidak mau menerima anugerah keselamatan, yang menolak hadirnya Mesias. Guru Tuhannya yang mati, yang disalibkan, yang menggembarkan banyak orang. Belum berhenti sampai di situ menggembarkannya. Bahkan hari yang ketiga bangkit, hidup, menjumpai para murid. Dan para murid menjadi saksi. Injil Lukas mencatat ketika naik ke surga. Kisah Rasul juga sama tulisannya. Lukas mengatakan mereka menyaksikan, melihat dan menyembah. Itu yang diceritakan, itu yang diucapkan. Tapi menurut mereka, sebagian besar berkata, mabuk tuh mereka semua tuh. Ngaco itu semua mereka. Sekali lagi saya katakan, mereka tidak ciut nyalinya. Kepenuhan Roh Kudus melahirkan satu keberanian. Kepenuhan Roh Kudus melahirkan konsistensi jati diri murid. Dan itu terlihat dari Petrus. Petrus yang mewakili rekan-rekannya. Dikatakan ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Hai kamu orang Yahudi. Kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini, maksudnya kami, tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Baru pukul 9. Pembukaannya untuk memberikan sanggahan kalimat ucapan si Petrus. Kami ini tidak mabuk. Ini baru pukul 9. Dan kami tahu ini adalah jam-jam yang ditetapkan untuk ibadah, untuk berdoa. Kami nggak ngaco seperti kalian bilang. Kalian pikirkan. Maka setelah itu, apakah Petrus diam dengan para rasul yang lain? Dilanjutkan Petrus berkhotbah, Bapak Ibu Saudara. Khotbah Petrus sungguh menggebu-gebu, berapi-api. Seperti apa yang dijanjikan Tuhan sungguh benar. Dapat melakukan perkara besar, jauh lebih besar daripada aku berbuat. Yesus katakan. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Khotbah dalam hitungan kita tidak jelas berapa menit, berapa jam. 3.000 orang bertobat menyerahkan dirinya. Bilangan orang percaya ditambahkan. Di dalam selanjutnya, kepenuhan Roh Kudus bukan saja membuat Petrus dan para rasul berani bersaksi. Tapi Petrus dapat menyembuhkan orang lumpuh. Petrus terus melakukan dengan para rasul lainnya berkhotbah, bersaksi tentang siapa Yesus Juru Selamat. Oh saudara, kepenuhan Roh Kudus selain tadi membuat ciri-cirinya, kita tahu bagaimana sekarang melahirkan sikap. Banyak hal yang bisa dilihat. Apa saja sih implikasi dampak dipenuhi Roh Kudus? Namun saya menekankan yang utama dan yang pertama, yaitu bersaksi. Orang Kristen kalau ngaku dirinya Kristen tidak pernah bersaksi sama sekali.
lewat tutur kata, ucapan kalimat, lewat gaya hidup, dan tidak bisa menunjukkan kasih Kristus dalam hidupnya, jangan-jangan bukan Kristen, tapi ten Kris, boten Kristen. Karena tidak ada kasih dalam hidupnya. Tidak ada sedikit pun profil, gaya hidup, ucapan, perilaku Yesus dalam hidupnya. Kok mau ngaku-ngaku jadi Kristen? Ditambah lagi perbuatannya, ucapannya, gaya hidupnya bertentangan dengan semua yang difirmankan Tuhan dan tidak ada dalam pribadi Kristus. Berbahaya sekali Bapak Ibu. Dan jangan kaget orang-orang tersebut ada di tengah-tengah gereja kita. Hadir ada di tengah-tengah bilangan orang-orang yang ngakunya Kristen di gereja. Dan itu justru menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus harusnya memiliki perilaku perbuatan yang sudah tidak lagi menunjukkan cara hidup yang lama. Karena urut-urutannya sudah jelas. Orang berdosa dibenarkan. Dia bertobat, dia memperoleh anugerah keselamatan. Dia tidak berhenti dibenarkan. Dia akan terus masuk kepada fase dikuduskan. Disucikan kehidupan kita. Semua kita mengalami up and down, turun naik mengikut Tuhan. Kita mungkin takut dan gentar bersaksi, memuliakan Tuhan. Tapi saudara dan saya terus mau berjuang. Karena tujuan akhirnya adalah memuliakan the glory of God. Dan ini penting saudara, fase ini. Dan itu semua dimampukan oleh apa? Pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus bukan milik daripada gereja-gereja tertentu. Bukan milik gereja-gereja yang melabelkan gereja karismatik lah, gereja Pentakostal lah. Kita yang mengatasnamakan teologi reform, yang sungguh mendasari semuanya berdasarkan karena kasih karunia, berdasarkan karena firman. Itu pun harus nampak dan muncul Bapak Ibu. Bukannya malah ketakutan, nyali ciut, ribut sendiri dalam gereja, saling mencurigai, saling sikut sana sikut sini. Akhirnya pekerjaan Tuhan terbengkalai. Akhirnya gereja Tuhan mandek, berhenti, tidak ada pertumbuhan. Kekristenan identik dengan buah Bapak Ibu. Buah itu berarti berbicara pertumbuhan, growing. Nah kalau gereja tidak bertumbuh, anak-anak Tuhan tidak menghasilkan buah, tanda tanya penjahal. Lahir barunya bagaimana? Dia sungguh-sungguh ada Roh Kudus enggak dalam hidupnya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini gereja di tempat ini sedang online. Saya sempat berbicara dengan Musa Chandra Udayana. Nanti pada waktunya akan rindu ibadah tatap muka onsite secara bertahap. Satu hal yang ingin saya sharingkan Bapak Ibu. Sebelum terlambat, jangan merasa nyaman ibadah di rumah. Yang penting saya ibadah kok Musa, ibadah online saya ikuti, saya rajin. Bapak Ibu, ibadah online itu alternatif. Solusi atas pandemi ini supaya tetap ada dalam proses penggembalaan, proses persekutuan, fellowship jalan, maka diadakanlah ibadah online. Namun kalau nanti perkembangannya lingkungan hijau, kondisinya semakin baik, kondusif, protokol kesehatan sudah ada siap diadakan di sini dengan ketat. Mari datanglah, beribadahlah. Tentunya tetap dengan protokol kesehatan yang ada. Tetapi kalau nanti muncul, perhatikan nanti muncul fenomena, semoga di sini tidak. Di tempat kami bergumul. Susahnya mereka datang kembali ibadah onsite. Karena yang muncul takut tertular, takut sakit nanti. Jangan-jangan di antara mereka ada yang OTG. Atau sudah merasa nyaman dengan sekali klik. Sekali klik. Bukan saja ikut Kalam Kudus, ikut Tenggilis Mejoyo, ikut gereja seberang, gereja lokal yang lain lebih baik, lebih menarik, atau lagi mungkin luar negeri. Nggak repot-repot kan, keluar biaya, keluar tenaga, harus jauh-jauh, cukup klik, 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 klik. Bapak Ibu, orang yang dipenuhi Roh Kudus, ada ketaatan,
ada ketertiban, ada komitmen. Aku dulu digembalakan di gereja Kalam Kudus, aku bertatap muka, aku berfellowship, aku bersama-sama bersekutu. Mari, dalam kondisi pandemi yang ada tantangan memang. Ada banyak yang terpapar, banyak korban jiwa. Tapi kalau sudah dibukakan, mari dengan segenap hati, dengan kesatuan hati. Bukan saja Musa Chandra yang harus hadir dengan para hamba Tuhan atau sekian majelis, tapi semua jemaat mendukung. Sebelum terlambat, susah sekali membawa kembali yang online menjadi onsite karena sudah terlalu nyaman. Saya berpikir dan menyampaikan kepada jemaat, ke kafe sudah berani, ke mall keluar masuk ganti-ganti mall, bahkan sudah ada yang berani nonton bioskop, bertamasya. Bukankah itu semua ketemu orang? Nggak tahukah di antara mereka yang OTG, ada yang mungkin yang sudah sakit? Tapi di rumah Tuhan, di tempat kita berjumpa dengan Tuhan secara langsung dalam ibadah yang dikondisikan, malah takut dan tidak berani. Saya bingung, saya. Ada apa ini? Oleh sebab itu biarlah dengan dipenuhi Roh Kudus, membawa kita hidup dalam kebenaran. Hidup yang membedakan kita dengan cara hidup yang lama. Hidup dengan roh, dipenuhi Roh Kudus, berani tampil untuk menyaksikan semua pekerjaan-pekerjaannya yang Tuhan sudah karuniakan. Dan biarlah itu menjadikan gereja Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini, boleh merasakan satu lawatan Roh Kudus secara nyata. Bukan fenomenanya yang harus dicari, harus guling-guling, jatuh geblak, bisa berbahasa-bahasa roh. Tapi buah rohnya yang Galatia telah tuliskan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pengharapan penguasaan diri kita ada tidak? Sekali lagi biarlah itu dalam belas kasihan Tuhan. Roh Kudus menguasai saudara dan saya sehingga hidup dipenuhi roh dengan implikasi yang real. Hiduplah memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kepenuhan Roh Kudus biarlah itu sungguh ada di dalam gerejamu di tempat ini. Bersama hamba-hamba Tuhan dan majelis pengurus aktivis, ada buah roh yang nampak, ada buah roh yang dilihat, ada buah roh yang dinikmati oleh orang lain. Bukannya ketakutan, kecemasan, kegelisahan yang menguasai hidup umatmu, yang akhirnya membuat tidak percaya bahkan jauh dan menjauh dari persekutuan dan kasih mula-mula. Dipenuhi Roh Kudus hidup dalam ketertiban, kasih yang nyata, dan terlebih itu menjadi kesaksian umatmu di tempat ini. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, belas kasihan Tuhan turun untuk semua keluarga besar jemaat Kalam Kudus Kupang Jaya. Melalui hamba-Mu Pendeta Chandra Udayana, bersama seluruh tim hamba Tuhan, majelis jemaat, Kau pakai mereka untuk terus bertumbuh dan menyaksikan pekerjaan Tuhan. Mohon belas kasihan Roh-Mu yang kudus, sungguh-sungguh meneguhkan mereka, menguatkan mereka, menjalani kehidupan di tengah-tengah new normal seperti ini, tetap tampil menjadi saksi bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba mohon berkat-Mu. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, bersyukur kita boleh mendengarkan berita firman yang sudah menguatkan kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan persembahan yang terbaik. Persembahan akan dijalankan secara transfer. Bapak Ibu juga boleh mempersiapkannya di rumah, di amplop masing-masing, dan ketika ibadah sudah dimulai, kita akan memberikannya bersama-sama di gedung gereja. Mari kita pujikan persembahanku. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima.
korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Tuhan, inilah yang kami punya Tuhan. Kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya boleh dipergunakan dengan baik oleh majelis pengurus di Gereja Kristen Kalam Kudus Surabaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk kota kami Surabaya. Kiranya Tuhan berikan keamanan, Tuhan berikan kenyamanan. Jauhkanlah dari segala bencana ya Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia. Kami tahu Tuhan bahwa virus corona masih merajalela Tuhan. Tapi kiranya Tuhan boleh menjagai kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur kalau sebagian dari kami sudah menerima vaksin baik yang pertama maupun yang kedua. Kiranya melalui vaksin tersebut Tuhan, tubuh kami boleh semakin dikuatkan. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk pendidikan di negara kami Tuhan yang sempat terhambat dengan adanya pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga sertai sistem pendidikan agar boleh semakin mendidik anak-anak kami untuk menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan dan juga boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus, utamanya di Surabaya Tuhan. Tuhan berkati segenap guru, karyawan, orang-orang yang ada di dalamnya, mulai dari KBTK, SD, SMP, SMA, juga yang ada di yayasan. Semua Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk boleh mendidik anak-anak kami dengan takut akan Tuhan.
dan mengarahkan mereka untuk mencintai Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, orang tua terbatas, namun Tuhan tidak terbatas. Tuhan bisa memakai siapapun termasuk guru-guru yang ada untuk boleh senantiasa menjaga, mengingatkan kembali dasar-dasar firman Tuhan, agar anak-anak kami boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan, ini ibadah kami pada hari ini. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami, Tuhan berkenan atas persembahan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah kita pada hari ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripada Tuhan sendiri. Kiranya Allah, sumber dari segala berkat dan rahmat, akan melimpahi engkau dengan berkat yang daripada surga. Kiranya anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus akan membuat kita semakin takjub dan tergerak untuk mempersembahkan diri baginya. Kiranya kuasa yang telah kita terima melalui Allah Kudus akan menyertai hidupmu saudara-saudaraku, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan mengambil satu dan mohon kesediaannya untuk mendengarkan beberapa khotbah jemaat. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama kembali memperingati hari turunnya Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Biarlah Roh Kudus yang telah dicurahkan kurang lebih 2000 tahun yang lalu, itu terus membakar semangat kita, membakar hati kita, untuk hidup kita senantiasa dipenuhi, bahkan dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Dan biarlah hidup kita boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah melayani di dalam ibadah hari ini, secara khusus mewakili majelis hamba Tuhan dan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Sucianto Nugroho dari GKKA Tenggilis Mejoyo yang telah melayani kita di dalam pemberitaan firman pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanan dari Bapak Pendeta Sucianto. Bapak Ibu, kami bersyukur jikalau di dalam beberapa minggu yang lalu ada sebuah pengumuman, kami sedang mempersiapkan untuk ibadah hybrid, yaitu online dan onsite. Saya bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh dinyatakan di dalam gereja kita. Gereja kita telah membeli sebuah handycam
yang akan digunakan untuk melakukan ibadah live streaming. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, Bapak Ibu yang sudah mendukung di dalam dana yang telah dipercayakan, dan doakan untuk kebutuhan-kebutuhan tenaga yang menjaga ibadah live streaming ini supaya ibadah ini juga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur jikalau hari ini kita boleh bersama-sama memperingati akan turunnya Roh Kudus. Peristiwa turunnya Roh Kudus itu terjadi cuma sekali, Bapak Ibu. Tetapi dampaknya itu bisa kita rasakan, kita alami hingga saat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita harus memiliki pemahaman yang benar. Jangan sampai kita diombang-ambingkan dengan pengajaran yang salah, bahwa kepenuhan Roh Kudus harus berbahasa roh dan lain sebagainya. Biarlah firman Tuhan ini yang kita dengarkan hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih untuk dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Doakan kami di dalam persiapan kami untuk melaksanakan ibadah live streaming. Dan kiranya Tuhan yang dimuliakan melalui semuanya itu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.